Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib dilanjutkan sholat isya yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai malam ini Allah masih berkenan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Terbukti malam ini kita masih diberikan kesehatan. Sedaya sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ugi sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat terpenting dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga hadirnya kita di masjid ini dalam rangka untuk beribadah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bulan Agustus sudah lewat. Kalau ini peringatan kemerdekaan juga sudah kita lalui. Kita sudah masuk bulan September. Tentunipun kalau ini banyak acara peringatan kemerdekaan ngapunten kenging napa? Ten Desa Lomansari, Pak. Lomba napa? Wonten lomba-lomba? Angsal hadiah napa, Pak? Para ibu, adik-adik, ya. Monggo, itu urusan muamalah keduniaan. Memperingati itu urusan keduniaan. Tapi hakikat kemenangan menurut Allah itu Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 20. Surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Niku artosipun para ibu, para bapak, artinya alladzina amanu niku tiang-tiang ingkang beriman. Ya, kriteria pertama. Yang kedua napa? Wahajaru, tiang-tiang ingkang kersa hijrah. Hijrah niku berubah dari kebiasaan buruk menjadi bisa kebiasaan baik. Yang tadinya malas beribadah sholat berjamaah jadi giat. Yang tadinya aras-arasan berangkat ngaji jadi semangat. Itu hijrah.
Yang tadinya cenderung melakukan kemaksiatan, sekarang melakukan amal soleh kebaikan. Itu hijrah. Karena hijrah tempat sudah tidak ada. Sekarang sudah negeri yang aman, negeri yang beriman. Nah, kalau rian zaman Rasulullah kan hijrah dari kampung yang kafir ke kampung yang iman. Min daril kufar ila daril iman. Dari negeri yang kafir, nggih menika Mekah waktu itu, ke negeri yang beriman, nggih menika Madinah. Terus kriteria berikutnya wajahadu fi sabilillah. Tiang-tiang engkang berjihad, berjuang di jalan Allah. Ngangge napa Bapak Ibu, adik-adik? Yang pertama disebut oleh Allah di ayat ini bi amwalihim, ngangge bondonipun. Wa anfusihim, niku ngangge jiwa, ngangge diri kula panjenengan. Bisa nggih menika berbentuk tenaga, pikiran, ilmu dan sebagainya. Dan Allah tegaskan memiliki aqdamu darajatan indallah. Tiang-tiang wau niku lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu, nah kalau panjenengan kepengin menjadi pemenang versi Allah, menurut Allah, harus tadi membuktikan iman yang benar. Yang kedua apa? Harus mau berhijrah, berubah ke arah yang lebih baik, semakin baik iman dan takwanya. Kersa berjihad, berjuang Pak di jalan Allah. Ngangge bondo kula panjenengan, ngangge jiwa kula panjenengan. Yang seperti inilah menurut Allah hakikat orang yang sebagai pemenang. Pramila kula panjenengan syukuri sampai malam ini Allah masih memberikan insyaallah iman, masih memberikan ketakwaan. Yang penting kula panjenengan selalu memupuk, karena iman kula panjenengan itu yazid wa yanqus. Napa yazid Pak? Bertambah. Wonten kalanipun iman kula panjenengan iku bertambah, wonten kalanipun berkurang. Yazid niku bertambah. Al imanu yazid wa yanqus. Nah, ternyata iman itu bisa bertambah yazidu bita'ah. Nak kepengin tambah imane niku kita jalankan ketaatan dumateng Allah. Seperti ini panjenengan. Ngapai sholat maghrib berjamaah, habis itu kita bentuk halaqah kajian. Mriki musim nopo Pak? Nak Rawasari niki nembe musim panen pantun. Mriki nopo? Bako, alhamdulillah. Habis betul begini pun, alhamdulillah. Niki pantun nggih habis Pak, alhamdulillah. Maka kesyukurannya tidak sekedar alhamdulillah. Ibnu Taimiyah menyampaikan orang bersyukur itu asyukru yakunu bil qalbi. Orang yang bersyukur itu harus melalui hati dulu. Yakin betul nak bako niku regane larang, pantun niku regane awis, niku berkat rahmatipun Allah. Aja pisan-pisan kene mbakune kondang obate misal. Jangan. Monggo obat napa niku nyun sewu ikhtiar. Ya. Karena kalau yakin para penanam, para petani setiap tahun dia berupaya semaksimal mungkin ketika mengelola tanaman tembakau atau sana-sana subur. Tapi faktanya kan wonten kalane awis, wonten kalane mboten nggih Pak nggih. Berarti kan Allah. Kemerdekaan juga berkat rahmat Allah. Nek wis yakin baru Pak bil lisan, terusap kata-kata pentutuk panjenengan iki ampun eman, ampun bahil, ampun pelit mengucapkan alhamdulillah. Segala puji namung kagunganipun Allah. Nah, sudah bil lisan baru yang ketiga. Ya, dengan anggota tubuh, ya, para bapak, para rawuh. Dengan anggota tubuh kula panjenengan harus diupayakan untuk melakukan ketaatan dumateng Allah. Nak diparingi sehat, ya sehatnya digunakan sesuai kehendak Allah.
Nggih. Damel ketaatan, damel ibadah. Nah Allah maringi harta benda, maka harta benda harus digunakan sesuai kehendak Allah. Didalke zakate. Infak sedekah ampun kesupen. Tonggo tepalih terutama kerabat dekat ugi diperhatikan. Saya ampun nembe nebaske zakate kelewet. Anane napa? Sing dipikir, sing apa? Badhe kapan Pak ning minimarket napa meneh Pak? Kapan Pak ngedunke napa? Ngedunke Honda. Sementara kadang di kanan kiri ada anak yatim yang butuh perhatian, kadang-kadang terlupakan. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, iman kula panjenengan bisa berkurang wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman kula panjenengan bisa berkurang manakala kita gunakan untuk maksiat, Pak. Hakikatnya orang beriman, orang yang beragama Islam, kok dia kemudian melakukan kemaksiatan, itu dia imannya sedang berkurang. Para nak kepengen nambah, buat untuk ketaatan. Ya mungkin krono khilaf, krono apa mungkin kondisi yang mungkin memaksa dia untuk berbuat kemaksiatan. Kalau disadari enggal-enggal cepat untuk bertaubat, beristighfar, mohon ampun dumateng Allah. Para milo Bapak Ibu, ya adik-adik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sesuai temanipun ya, akhlak bagi seorang pemimpin, karena hakikatnya kalau panjenengan ini pemimpin. Ya, Rasulullah dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak, Ibu, adik-adik, yun sewu nggih. Niki hadis niki hadisnya panjang niki, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, ala niku maknanipun ketahuilah. Nah, bahasane mriki ngertenano. Kullukum saben-saben awakmu ra'in niku seorang pemimpin. Maka mangke di akhirat Allah badhe meminta pertanggungjawaban kula panjenengan terhadap kepemimpinan kula panjenengan. Minimal Pak memimpin diri kula panjenengan piyambak. Kapan kedai kula panjenengan nyambut damel? Kapan kedahipun nglampahi ibadah salat? Kapan harus silaturahim diatur? Nggih, awak kula panjenengan. Ampun ngantos diwolak-walik. Wayahe damel istirahat, damel lek-lekan misal nggih, utawa wayahe damel salat malah damel kerja. Lan sak piturutipun diatur, ya. Sesibuk apapun, yun sewu karena mriki daerah tembako, misalnya ngerajang niku lelekan mboten, Pak? Lek-lekan. Tapi wayahe salat kudu nglampahi salat. Sempatkan untuk salat. Syukur-syukur sambil mungkin istirahat, pas mungkin jam sepertiga akhir malam niku, nggih, damel untuk salat. Nah, mboten saged sempet salat napa? Malam tahajud bisa salat witir 3 rakaat. Insyaallah itu bagian kesyukuran kula panjenengan. Justru dari melaksanakan sholat malam, sholat 5 waktu berjamaah, tadarus Al-Quran, ikuti kajian seperti ini, inilah rizki yang daim, yang kekal pahala di sisi Allah. Dibandingkan ngejar rizki dunia yang itu hanya sementara di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis wau kula lajengaken warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Pak, kula panjenengan selaku suami, kepala rumah tangga, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kula panjenengan selaku kepala rumah tangga. Nggih, mangke ditangleti nalika maringi blonjo kali garwane,
Kalau istri memberi nafkah untuk anak, itu hartanya dari mana sumbernya? Itu pasti akan ditanya. Para milo, hati-hati. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada keluarga kita dari harta yang tidak halal, Bapak Ibu. Karena nanti akan berdampak tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Pramila, seorang laki-laki, seorang suami kula panjenengan itu di ayat lain kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu pemimpin bagi nisa niku wanita, yang dimaksud adalah istri-istrinya. Jadi kalau keluarganya baik atau tidak itu nanti seorang suami yang dimintai pertanggungjawaban. Maka di ayat lain surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Niki yang diseru adalah para suami, para laki-laki. Terus hadis niki juga disebutkan wal mar'atu ra'iyah ala ahli bait zaujiha wa waladi. Ibu-ibu juga pemimpin, sebagai pemimpin di dalam rumahnya, memimpin menjaga amanah harta suaminya, memimpin mengasuh anak-anaknya. Itu nanti para ibu, para wanita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kalau suaminya merantau bekerja, hati-hati. Seorang istri harus menjaga kehormatannya. Nggak boleh diberikan kepada laki-laki lain, pria lain. Kalau sampai terjadi, jangan berharap bisa masuk surganya Allah. Karena seorang wanita itu akan mendapatkan ridha Allah, akan dimasukkan surganya Allah manakala apa? Pilih seorang wanita itu idza sholatul mar'atu khamsah, ngelampai sholat 5 waktu. Juga seorang wanita ngelampai puasa Ramadan. Seorang wanita juga melakoni menika ketaatan kepada suaminya. Seorang wanita juga wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan atau kemaluannya. Untuk semata-mata hanya untuk suaminya, nggak boleh untuk orang lain. Kalau itu terjadi, insya Allah, kalau itu dilakukan oleh seorang wanita ini dijamin oleh Allah masuk surganya Allah, bahkan disuruh masuk dari pintu manapun. Fi ayati babin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati. Jangankan bisa masuk surga, maka mencium baunya aja tidak diperbolehkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salajengipun nyuwun pangapunten karena ini bicara kepemimpinan. Rasulullah dawuh mekaten, Pak. Idza kana salah satun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Bilih wonten tiyang tiga badhe nglampahi perjalanan alias tindakan. Tiyang tiga niki kedah memilih salah satu falyu'ammiru ahadakum untuk menjadi pemimpin, Pak. Nate mboten Pak jenengan tindakan rombongan tiyang tiga? Nate nggih. Niku kedah dipilih salah setunggal. Oh, kamu pemimpinnya di perjalanan. Kersane napa? Sing ngatur nggih niku, sing ditunjuk niku. Tindakan tiyang sedasa kok mboten ditunjuk ketuane, pemimpinannya dalam safar, dalam perjalanan, kula yakin di perjalanan umbrus mangke. Sing napa setunggal nyuwun mandeg ning rest area, mangke setunggal ning rumah makan wae. Oh, setunggal akhire napa? Pak salat niku mboten siya salat, tunggul gedreg. Akhirnya napa? Mboten saged nglakoni salat di perjalanan. Tunjuk salah satu yang memang bisa memimpin teman-temannya. Niki aturan dalam Islam seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pramila Pak,
akhlak terpenting dalam kepemimpinan di dalam Islam. Baik tadi memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, lebih tinggi lagi memimpin tingkat RT. Sinten niki Pak, ingkang Pak RT ngajeng ada? RW mantan. Kepala desa, lebih tinggi lagi napa Pak? Camat, nggih. Sak dhuwure camat napa? Bupati, sak dhuwure bupati, gubernur sampai presiden. Itu tanggung jawabnya lebih berat ya. Karena apa? Pasti yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama adalah sifat, karakter, akhlak seorang pemimpin itu keadilannya. Adil napa mboten? Yun sewu. Niki bagi para bapak, niki di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan famtihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Nikahilah, disuruh nikah kula panjenengan ya wanita-wanita yang masih sendiri belum punya suami. Kalau panjenengan itu masna itu langsung kalih, Pak. Ya. Terus wasulasa 3, waruba sampai maksimal 4 istri niku. Tapi di akhir ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup satu mawon. Artinya napa, Pak? Akhlak terpenting bagi seorang pemimpin itu adil. Itu tingkat rumah tangga. Termasuk sampai ke tingkat memimpin negeri ini pun karakter adil itu harus dimiliki oleh bagi seorang pemimpin. Saat ini kalau badhe tanglet, menurut jenengan adil niku napa, Pak? Sama rata sama rasa, sing sugih sing ra duwe oleh bantuan kabeh ngoten napa adil niku, Bu? Sebab kadang sing mboten angsal bantuan iki do protes niki. Padahal kayak keberadaannya mampu, nah, tapi Mary harus ora duwe. Adil itu menurut konsep ya salah seorang ulama wadu asai ala makanihi. Wadu asai ini Pak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Niku pun adil niku, nggih. Gelas diletakkan minuman diletakkan tenampan. Itu adil. Tapi kok minuman diletakkan dengan sepatu adil mboten niku? Coba mirsani, kula make seperti ini adil, Pak, pada tempatnya. Tapi nak kula memperlakukan peci tak walik ngeten nganggone. Niki saya tidak berbuat adil kepada peci sebab nopo nganggone rak bener. Nggih. Sama Bapak Ibu. Jenengan punya anak yang satu sekolah di TK, yang satu kuliah. Kok sangune podo 10.000-an adil mboten niku? Mboten. Kebutuhannya berbeda yang kuliah dengan yang TK. Sama, seorang pemimpin harus bisa menempatkan. Jenengan kula selaku suami harus bisa menempatkan juga. Ketika waktune sholat, keluarga kita ajak untuk melakukan sholat. Ini waktunya makan. Waktunya makan, kok istri dan anak enggak diberi makan, kita selaku suami tidak berbuat adil. Waktunya istirahat, ajak istirahat. Kalau ada anak yang main HP, sudah saatnya tidur, wong tua wajib mengingatkan. Kalau tidak, nanti jenengan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kok tidak dididik dengan benar anakmu. Waktunya tidur, waktunya harus belajar, malah otak hati HP, dolanan HP. Kecuali HP-nya untuk belajar memang itu kontrol, karena HP juga bermanfaat untuk literasi, untuk ngambil rujukan-rujukan pelajaran ada, Pak. Bahkan di Google itu, ya tadi saya kumpul dari pegawai Google yang membawai Jogja dan Semarang niki, sekitar ada 40 juta akun belajar gratis dari Google, Pak. Niku nak dimanfaatke sing damel belajar. Tapi rata-rata anak remaja saniki anak sekolah damel belajar atau damel mirsani napa, Pak?
bisa game, bisa mungkin Facebook, bisa mungkin Instagramnya, mungkin bisa macam-macam. Nah, maka kula panjenengan harus bisa menempatkan tadi agar kula panjenengan. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron niku praktek kados niku. Tidak hanya kita mengajak untuk kebaikan, tapi harus bisa nahi mungkar. Ya. Sakniki niki yang berat nahi mungkar Pak di masyarakat. Kalau ajak-ajak ayo ngaji, ayo sholat, niku mudah, nggak ada risiko. Tapi kalau kemudian melarang, cah nom aja mendem. Wonten risikone mboten Pak? Wonten. Risikone bisa dibenci minimal, bisa dikeroyok, ya, bisa macam-macam. Makanya nahi mungkar itu juga harus kita lakukan satu paket. Maka Ali Imran 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu satu paket. Dakwah itu ya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, mencegah hal-hal yang munkar. Ma'ruf itu hal-hal yang kalau dilakukan mendapatkan ridhonya Allah. Munkar ya, hal-hal yang kalau dilakukan mendatangkan murkanya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pramila nyuwun pangapunten, balasan bagi pemimpin yang adil ini luar biasa. Rasulullah menyampaikan, ini diriwayatkan Imam Ahmad, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa akrabahu minhu majlisan imamun adilun. Sejatosipun tiyang ingkang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan tempat duduknya atau tempatnya niku dekat kalih Allah Subhanahu wa taala adalah seorang imamun, itu pemimpin adilun, itu pemimpin yang adil. Maksudnya pripun? Nah, itu di tingkat negara, presiden, gubernur dan ke bawah, maka harus benar-benar memperhatikan rakyatnya yang memang dalam kondisi kekurangan dibantu, yang memang sudah bagus ekonominya ya tentunya dikondisikan untuk ikut berpartisipasi membantu saudara-saudaranya yang masih ekonominya lemah. Terus kemudian apa? Tentunya di negeri ini semua agama yang sudah diakui oleh pemerintah juga berhak sama mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tentunya umat Islam yang mayoritas itu pun harus menjadi prioritas perhatiannya karena lebih banyak jumlahnya. Umat-umat yang lain pun, agama lain pun demikian. Jangan kemudian dipukul rata. Antara diberikan bantuan antara yang jumlahnya lebih banyak umat Islam dengan umat yang lain kok disamakan, enggak mungkin. Itu bukan keadilan yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis wau kalau lanjutkan, wa inna abghadun nas ila Allah yaumal qiyamah wa asaddahu adaban imamun jairun. Pak, lawan kata dari adil niku jair. Jair bisa juga dolim. Jairun niku lalim, dolim. Itu lawan kata dari adil. Maka kalau ada pemimpin yang jair tadi, yang dolim tadi, siapapun dia, dari memimpin rumah tangga sampai tadi presiden, maka di akhirat disebutkan oleh Rasulullah akan mendapatkan wa asyaddahu adzaban. Niku maknanipun dia akan yang paling keras siksanya dibandingkan orang biasa. Jadi nyun pangapunten kalau sekarang ini menjelang 2024 sedang berlomba mencari perhatian untuk mencalonkan diri, hati-hati.
Kalau nggak bisa berlaku adil, justru akan menjadi bumerang bagi dia. Mungkin di dunia sukses, memimpin. Mungkin dielu-elukan, dipuji. Tapi kalau dia tidak adil, hanya kelompoknya saja yang diperhatikan. Sementara yang dulu tidak memilih misalkan dititeni, Pak. Insya Allah di sini mboten nggih, mboten milih kita tetap diperhatikan nggih. Tapi kadang-kadang wonten nggih. Kalau sudah jadi pemimpin, baik presiden sampai ke bawah, kalau dia rakyat, ya mau milih mau tidak tetap berhak mendapatkan pelayanan dari seorang pemimpin. Gak boleh pilih-pilih. Oh, misalnya Sewu, mungkin di tingkat desa, karena tahu si fulan ini dulu gak milih oleh kepala desa dititeni, kalau mau minta apa-apa dipersulit. Gak boleh seperti itu. Siapapun dia tetap diberi pelayanan yang maksimal. Karena hakikatnya pemimpin itu khadimul ummah, pelayan umat, Bapak Ibu. Ya. Pangapunten. Untuk itulah siapapun dari kita mangkeh, nah, kula panjenengan misalkan diberikan amanah memimpin apapun, adil ini harus diutamakan. Di samping juga sifat akhlak yang lain, sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya. Seorang pemimpin harus sidik. Punya sidiknya kenapa? Benar, Pak. Jujur, nggak boleh punya tipu muslihat seorang pemimpin. Harus amanah. Amanah ini kenapa? Menunaikan sesuai tupoksinya, sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan programnya. Seorang pemimpin harus punya akhlak nopo nggih menika fatonah. Punya kecerdasan. Sehingga kalau ada masalah mboten putus asa. Masa pemimpin ana masalah kok malah aduh priye iki. Masalah terus. Bola-balik. Enggak boleh nggih menampak, harus cerdas, harus bisa mengkondisikan, harus bisa memotivasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Muslim nomornya 2865. Ahlul Jannah salah satu, Pak Bu, penghuni surga itu ada 3 kriteria, 3 golongan. Yang pertama Rasulullah disebut Dzu Sultanin Muqsitun Muwaffaqun. Itu artinya pun yang pertama, penguasa yang berlaku adil dan diberi taufik dari Allah. Adil, Pak. Ya. Makanya kan di dalam hadis lain banyak sekali yang menyampaikan tentang pemimpin adil. Ada 7 golongan. Ya. 7 golongan ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ya. Disebutkan yaitu sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama disebut adalah al-imamul adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, niku pada hari kiamat golongan pertama, orang pertama yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Terus tadi golongan pertama yang akan menjadi penghuni surga. Golongan kedua sinten, Pak, dari hadis niki? Warrajulun rahimun raqiqul qalbi. Nggih. Sewu piyantun ingkang penyayang rahim niku gadhahi sifat penyayang. Maka pemimpin itu harus punya sifat rahim, penyayang. Enggak boleh pemimpin kok berangasan. Pemimpin kok jengkelan. Pemimpin kok mboten saged delekke, nek delekke jengkel. Niku bukan pemimpin dalam Islam. Pemimpin itu harus rahim, punya sifat penyayang. Terus napa? Raqiqul qalbi. Raqiqul qalbi niku maknanipun nggih menika hatinya niku lembut, Pak. Hatinya lembut. Nah, kula gampile nggih, ora tegonan, Pak. Ora tegonan. Oh, ana anggotane napa rakyate wargane sing kekurangan kesusahan dia bloboh nyahnyo.
Kalau pemimpin itu punya harta, punya sesuatu yang bisa diberikan. Terus kemudian apa? Yang selanjutnya wa'afifun muta'affifun du'iyalin. Golongan ketiga adalah orang yang tidak meminta-minta dan tetap menjaga kehormatan dirinya. Pak, orang beriman ada kalanya piyambakipun niku kekurangan. Mungkin anaknya kathah, ya, sehingga penghasilannya hanya pas-pasan, tapi piyambakipun menjaga dirinya, punya sifat ifah. Ifah itu punya sifat menjaga harga diri, ya, tidak mau meminta-minta, Pak. Wis pokoke nggih apa anane, dicake apa anane, mboten kemudian kathah mengeluh, kathah sambat kalih keluarga, kalih tangga teparu napa malih kalih teman-temannya. Dia jalani saja walaupun serba kekurangan. Kalau ini tetap dijaga, insya Allah menjadi golongan ketiga yang akan menghuni surganya Allah tadi. Ya. Terus Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pramila yun pangapunten, nggih, karakter berikutnya seorang pemimpin itu harus punya karakter tawakal yang tinggi dumateng Allah. Tawakal niku napa, Pak Bu? Tawakal niku napa? Satawan tawakal niku napa, Pak? Tawakal. Tawakal niku pasrah segala urusan dumateng Allah. Tapi sak sampunipun diikhtiari, Pak. Kalau paringi contoh, jenengan kan nanam daku, nggih. Jenengan sampun milih wedalipun sing sae damel nanam daku, bibite nggih sae, pupuke sae, nek ana wereng nggih disiapke napa, damel napa semprote damel niku, terus jenengan ngopeni pokoke siang malam, pagi sore sesuai jadwalipun. Setelah itu jenengan pasrahke, ya Allah, pun kula pasrahke jenengan. Mugi-mugi hasilipun sae, panenipun mangke, tebasanipun awis. Niku tawakal, Pak. Ampun tawakal di mana ini ku enggak seru. Wis penting pasrah karo Gusti Allah, ora usah disiram. Ora usah napa ditiliki. Pripun kira-kira niku tanaman bakune jenengan kados niku? Sama niku bukan tawakal, karena pada zaman Rasulullah ada sahabat, ya, ontanya itu enggak diikat, disuruh mengikat. Jawabannya pripun? Saya sudah tawakal kepada Allah. Itu langsung diingatkan oleh Rasulullah. Tawakal itu bukan begitu. Ikat dulu yang kenceng ontamu, baru pasrahkan kepada Allah. Panjenengan nggak bisa aku tawakal kepada Allah. Yang penting anak-anakku mudah-mudahan jadi anak soleh. Tapi nggak mau ikhtiar. Anaknya nggak dimasukkan di pendidikan yang benar. Anaknya tidak pernah disuruh mengaji ba'da maghrib. Wes pokoknya dijarke mawon, itu bukan tawakal. Ya. Diberi pendidikan yang benar, pokoknya di gulawentah yang benar, baru jenengan sering berdoa memohon kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Sebagai penutup, ya, mengingat ini mangke kisahnya lebih 48, ini baru 46, 2 menit melih. Pak Nyun Sewu, sebagai penutup ini kalau badhe tanglet panjenengan niki kan rata-rata usianya sudah di atas 50 nggih. Kalau menjelang 50, Pak, ya. Coba yang sudah 50 ke atas ngajong sinten iki? Oh, sudah. Mbah Haji Badru pinten, Mbah? Sampun wonten 70, Mbah. Oh, langkung. Oh, masyaallah, ya. Pak, Bu, ternyata di surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115 mangke damel PR di rumah dibuka, Pak. Ini ternyata berdasarkan keterangan Rasulullah, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah nanti sudah memasukkan ahli surga,
penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke penghuni neraka. Itu Allah bertanya. Niki Qala Ibnu Abi Hatim ya. Sanadnya sandarannya dari sahabat yang bernama Ibnu Abi Hatim. Apa yang disampaikan? Ya, bahwasanya innallaha idza adkhala ahlal jannatil jannata. Ya. Sak temene sejatosipun Allah nalika sampun nglebetke penghuni surga ke dalam surga, ya. Demikian juga penghuni neraka, ya. Ahlan naril naro, penghuni neraka ke dalam neraka, Allah niku tanglet riyen dumateng penghuni surga. Qala di Al-Mu'minin 112. Qala kam labistum fil ardi adadas sinin. Allah berfirman, hai para penghuni surga, berapa lama kalian tinggal di bumi, di dunia? Qalu labisna yauman au ba'du yaum. Pak, di ayat yang 113 Allah itu penghuni surga menjawab kompak. Qalu itu berarti banyak para penghuni, tidak cuma satu orang. Labisna yauman au ba'du yaum. Kami tinggal di dunia 1 hari atau setengah hari, Pak. Bayangkan. Sing wau panjenengan nyun sewu nggih kepengin umure 100 tahun, sinten sing kepengin 100 tahun macam? Wonten? 100 tahun mawon. Nggih, mungkin 70 tahun, 80 tahun niku setelah ngalami urip ning akhirat niku ning donya niku hanya 1 hari atau setengah hari, Pak. Sebab di ayat lain 1 hari akhirat niku 1000 tahun donya. Nggih. Pak, sampun dalipun isa nggih. Pramila monggo wedal sing wau cepet nggih. Hanya 1 hari setengah hari menurut ukuran akhirat kita gunakan, Pak, untuk menabung, untuk membekali diri kehidupan yang lebih langgeng. Nggih menika akhirat. Makanya ad-dunya masra'atul akhirat. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Nasib kula panjenengan di akhirat yang begitu ya khalidina. Kekal di dalamnya. Kalau di dalam surga itu yun sewu ditentukan yang menurut penghuni surga dan juga penghuni neraka sama jawabannya. Yauman au ba'du yaum, sehari atau setengah hari. Ya, mangke insyaallah bila Allah tasih maringi kesempatan kula sambung melih nyuwun pangapunten sebab wekdalipun sampun masuk waktu isya. Kirang langkung nyuwun pangapunten, nasrun minallah wa fatun qarib basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.